Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Hari ini kita masih membahas tentang orang Bunian. Misteri orang Bunian di Sumatera ini sangat luas teman-teman, dan itu di kemudian hari akan berbentungan dengan sejarah-sejarah yang pernah ada di Pulau Sumatera. Untuk episode ini kita akan membahas orang Bunian, misteri gaib dari hutan Minang. Kita mulai. Di antara kabut hutan Sumatera Barat tersembunyi sebuah dunia yang tak bisa dilihat dengan mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang hati dan batinnya terbuka. Di sanalah orang Bunian tinggal, makhluk gaib yang diyakini masih hidup berdampingan dengan kita dalam sunyi. Bagian pertama, siapa itu orang Bunian? Orang Bunian dikenal luas di Minangkabau, Aceh, Riau, dan Semenanjung Melayu. Bukan jahat, bukan pula setan. Mereka adalah makhluk halus beradat, hidup dalam dunia gaib yang paralel. Digambarkan sebagai sosok rupawan, berpakaian adat, lembut, tidak mengganggu kecuali wilayahnya dilanggar. Hidup berkelompok, punya raja, ada aturan, bahkan seni budaya. Mantap. Bagi masyarakat Minang, orang Bunian bukan sekedar cerita lama. Ia adalah bagian dari alam batin, dari keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Mereka yang diyakini masih tinggal di hutan, gunung, atau tempat-tempat keramat, seperti menjaga rahasia nagari yang terdalam. Bagian 2, tempat mereka bersemayam. Dikatakan tinggal di Gunung Merapi, Singgalang, Talang, hutan larangan, bukit adat, sumber air tua. Konon jalan masuk ke dunia Bunian hanya terbuka bagi mereka yang terpilih, sengaja atau tidak. Banyak kasus orang hilang, lalu kembali dengan cerita aneh. Hanya merasa 1 hari hilang, padahal sudah seminggu. Tiba-tiba bisa ilmu silat atau membaca aksara kuno. Tidak betah hidup di duniawi setelah kembali. Dalam kisah tua Minangkabau pernah disebut seorang orang pandai yang menghilang di hutan selama 40 hari. Saat kembali ia berbicara bahasa lama dan tidak lagi makan nasi. Orang percaya ia telah berguru di alam Bunian. Bagian ketiga, Bunian sebagai cermin adat batin. Orang Bunian diyakini menjaga adat dan kesucian tanah. Mereka sering muncul atau menampakkan tanda saat ada pelanggaran adat, ketika hutan dirusak, tanah dijual sembarangan, ketika orang tua adat dilupakan. Biasanya di situ mereka menunjukkan jati dirinya. Di sini orang Bunian menjadi cermin. Mereka menggambarkan apa yang tersembunyi dalam diri kita. Roh adat yang mulai ditinggalkan. Mereka tak marah, tapi mereka hadir, diam, dan kadang mengambil, bukan karena dendam, tapi karena kita lupa cara menjaga seimbangan alam dan roh. Bagian keempat, kisah-kisah Bunian yang terkenal. Cerita anak gadis Bunian, gadis cantik Minang yang hilang di hutan dan dipercaya dinikahi oleh orang Bunian. Pulang setelah 7 tahun, seorang laki pulang ke kampung tapi tak ada yang mengenalnya. Ia hilang sejak 7 tahun lalu. Baginya baru semalam ia di hutan. Ilmu gaib dan Bunian. Dukun tua yang bisa menyembuhkan penyakit aneh konon mendapat ilmu Bunian. Semua kisah ini bukan sekedar horor. Mereka adalah simbol bahwa di tengah kehidupan yang tergesa-gesa dan materialistik, ada dunia halus yang tetap hidup. Dunia yang bisa disentuh jika kita kembali ke akar budaya dan batin kita. Bagian 5, tafsir spiritual orang Bunian. Dalam kerangka budaya Minangkabau, orang Bunian bisa dimaknai sebagai penjaga tradisi yang tersembunyi, simbol roh leluhur yang terus hidup meski tak terlihat, cermin dunia batin yang penuh etika, keselarasan, dan ketenangan. Bunian tidak bisa dilihat karena mereka bukan benda, mereka adalah pengalaman,
Dan pengalaman itu akan datang saat kita benar-benar menyatu dengan adat tanah dan jiwa nagari. Kembali ke sunyi. Mari kita tak akan pernah melihat orang Buniang, tapi itu bukan masalah. Karena yang penting bukan melihat, tapi merasakan kehadirannya. Ia hadir saat kita mulai menghormati tanah, leluhur, dan adat. Karena disitulah mereka tinggal di dalam sunyi yang menjaga warisan kita. Dan mungkin jika kita cukup tenang, cukup hormat, suara mereka bisa terdengar kembali seperti angin di puncak Marapi atau seruling dari hutan larangan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan terus membahas masalah Bunian karena dia akan berbenturan dengan adat dan budaya yang ada di Sumatera. Terima kasih.